Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicaya Airin Putri, NIM 63040190031. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Pak Tudhiangun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Cerita perjuangan keluargaku berawal dari pertemuan mama papa, lalu mereka memutuskan untuk menikah. Setelah hadirnya aku di tengah-tengah mereka, dimulailah sebuah perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Karena pada dasarnya keluargaku itu bukan keluarga dari golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Bisa dikatakan keluargaku golongan bawah ke bawah pada saat itu. Papaku yang mencoba pekerjaan demi pekerjaan untuk menghidupi keluarga ini. Pekerjaan yang pernah dicoba hingga saat ini, yang pertama papaku pada tahun 2001 yang menjadi seorang nelayan, dan mama berjualan di depan rumah toko kelontong kecil-kecilan. Lalu pada tahun 2004 papa menjadi seorang tukang becak. Karena ada satu lain hal, beliau memutuskan untuk berhenti menjadi seorang nelayan dan memutuskan untuk menjadi tukang becak. Lalu pada tahun 2006 beliau memutuskan lagi untuk berhenti menjadi tukang becak, dan papa memutuskan untuk menjadi seorang petani hingga tahun 2010. Beliau juga selain menjadi petani, pada tahun 2006 beliau juga menjual jajanan keliling dari desa ke desa. Lalu beliau juga berjualan bahan bakar nelayan, yaitu solar. Lalu pada tahun 2012 kami membuka toko air serba, toko warabala. Lalu pada tahun 2019 kami mencoba untuk membuka usaha kapal penangkapan ikan, yaitu kami membuat kapal pertama kami. Lalu pada tahun 2020 kami membuat kapal kedua kami. Jenis usaha yang keluarga kami miliki yaitu pertama toko air serba, lalu yang kedua kapal penangkapan ikan, yang ketiga menyewakan lahan sewa sawah. Tantangan usaha untuk toko air serba sendiri, yang pertama air serba ini memiliki tantangan barangnya tidak laku, karena pada toko kami mempunyai slogan tanyakan saja pasti ada. Jadi karena seringkali kita terjebak untuk melengkapi semua jenis barang agar kelihatan toko ini tuh lengkap, jadi seringkali kami mempunyai resiko yang sangat tinggi kepada barang-barang tersebut, sehingga barang tersebut itu seringkali tidak laku karena jangka waktunya yang pendek, expired. Terus tantangan yang kedua yaitu adanya kompetitor atau pesaing. Masalahnya banyak pesaing pada usaha ini, jadi pada umumnya pasti akan muncul juga usaha lain. Namun usaha itu awalnya pesaing-pesaing itu tidak memberikan efek sampai pada tahun 2019 ketika adanya Alfamart dan Indomaret di desa kami, omsetnya menurun pada saat itu. Lalu untuk tantangan kapal penangkapan ikan, setiap tahunnya pasti mengalami resiko pembelian BBM
BBM untuk kapal, dan puncak kesulitan BBM pada tahun 2022 ini, yaitu karena terkena dampak perang Ukraina dan Rusia. Lalu yang kedua ada biaya perawatan mesin yang mahal. Lalu yang ketiga, keberangkatan kapalnya itu tergantung pada cuaca. Lalu yang terakhir ada penjualan ikan yang menurun akibat salah pemakingan atau salah pengeesan, sehingga ikan itu tidak layak untuk dijual. Pencapaian keluargaku. Yang pertama, pada tahun 2010 keluargaku mampu membeli tanah. Tanah itu sekarang menjadi toko air serba. Lalu pada 2012 keluargaku membuat toko air serba. Lalu pada 2012 juga orang tuaku telah mendaftar haji. 2013 orang tuaku membeli Tosa, mobil beroda kan 3. Lalu pada tahun 2015 kami bisa merenovasi rumah yang sering terkena dampak banjir. Lalu 2017 kami bisa membeli mobil beroda 4 Avanza. Lalu pada tahun 2021 kami membeli lahan pekarangan. Lalu tahun 2022 kami membeli mobil Isuzu Panther dan juga membeli lahan pekarangan. Itulah pencapaian kehidupan keluargaku. Lalu pelajaran yang bisa saya ambil dalam kehidupan ini dari orang tuaku, mereka selalu mengatakan kepadaku, ketika kita mau berusaha pasti ada sebuah jalan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Kita tidak perlu berkata banyak, kita hanya perlu membuktikan dengan hasil. Lalu orang tuaku juga sering berkata, jadilah orang yang apa adanya. Karena kebanyakan orang sekarang ini tidak sesuai dengan finansial yang ada. Terus juga jangan pernah berkata tidak bisa selama kita belum pernah mencoba. Lalu hidup itu yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Terus ibuku juga sering berkata, sisihkan harta kita untuk orang yang membutuhkan. Sebaik-baiknya sedekah di waktu subuh. Lalu juga papaku sering bilang, ketika kita sedang berada di titik teratas, cobalah melihat ke bawah. Jangan sampai batu kerikil itu melukai kamu sehingga membuatmu jatuh. Karena ketika kamu jatuh, tidak ada orang satupun yang akan menolongmu. Ibu juga sering mengatakan, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan berpegang teguh kepada komitmen. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah yang saya buat, atau kesimpulan kehidupan selama 20 tahun ini, bahwa kehidupan ini banyak pelajaran. Kunci sebuah kesuksesan itu tidak dilihat dari kita lahir dari siapa, tetapi dilihat dari seberapa perjuangan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Menjadi kaya itu tidak harus lahir dari orang yang kaya. Selama kita berusaha dan bertekad untuk meraih kesuksesan tersebut, maka kesuksesan akan tercapai dengan sendirinya. Saya Nurcaya Airin Putri undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.